Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Okay, time to science. Sekarang waktunya kita belajar science. Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. For science today, we will about water. Water, air. This is water. Air, water. Air, water. There are 3 lists of material that you will learn about water. Ada 3 materi yang akan kalian pelajari tentang air. Water cycle, siklus air. Water cycle, siklus air. Function of water, fungsi dari air. And last, notes about water, catatan tentang air. This is vocabularies. Ini vocabnya ya, kosakatanya untuk materi air. Water cycle, siklus air. Water cycle, siklus air. Evaporation, penguapan. Evaporation, penguapan. Condensation, pengembunan. Condensation, pengembunan. Precipitation, proses hujan, proses terjadinya hujan. Collection, pengumpulan. Collection, pengumpulan. Water the plant, menyiram tanaman. Water the plant, menyiram tanaman. Transport, angkutan. Transport, angkutan. Water cycle, siklus air. Di sini Ustazah akan jelaskan tentang siklus air, proses terjadinya air. Please listen to me. The water on land evaporates because the heat of sun. It's called evaporation. Evaporation. Then the water vaporizes into the sky and turn back to cloud. Cloud as collecting from water droplet. It's called condensation. The cloud join together and get bigger and heavier until they cannot hold any more water. It's called precipitation. The rain falls to the ground and collects into the sea, river, lake, pond. It's collection. Sekarang kalian harus tahu bahwa ada 4 siklus air. Siklus air yang pertama adalah evaporation, penguapan. Air yang ada di bumi, yaitu di laut, di sungai, danau, ataupun kolam, mendapatkan panas dari sinar matahari. Karenanya, air yang panas itu menguap naik ke langit karena panasnya matahari. Inilah yang disebut dengan proses atau tahap evaporation. Naiknya air ke langit membentuk yang namanya titik-titik air atau disebut water droplet. Titik-titik air itu berkumpul dan membentuk awan. Karenanya Ustazah bilang awan itu kemarin bukan space object, karena awan berasal dari titik-titik air yang menguap di bumi. Uap air itu berkumpul menjadi awan dan mengembun menjadi awan. Nah, ini yang dinamakan tahap condensation. Tahap condensation adalah tahap yang kedua. Nah, setelah awannya berkumpul dan semakin banyak, jadi awan-awan itu yang semakin banyak, semakin berkumpul, semakin menjadi besar, sehingga titik-titik air yang ada di awan itu tidak kuat untuk menahan air yang ada di awan.
Awan menjadi semakin hitam, makin gelap karena tidak bisa menampung air yang ada di awan. Akhirnya air akan turun dan terjadilah hujan. Proses yang ketiga ini disebut precipitation. Proses terjadinya hujan. Setelah hujannya turun atau airnya turun, air berkumpul kembali ke bumi, yaitu ke danau, laut, sungai, dan kolam. Inilah tahap terakhir yang disebut collection, pengumpulan. Setelah itu, tahap ini akan berulang kembali, mulai dari tahap pertama, evaporation, condensation, precipitation, dan collection. Jadi, jangan lupa, ada 4 tahap dalam siklus air. Oke, semoga kalian paham ya. Next, selanjutnya, function of water. Function of water. Fungsi dari air. Water has many function. Air punya banyak fungsi. Nah, salah satunya adalah yang pertama. Look at the picture. To drink, untuk minum. Yang kedua adalah look at the picture. To wash, untuk mencuci. Next, the function of water to cook and to water the plant. Next, function of water to transport and to home for animals. The conclusion of water has many functions: to drink, untuk minum, to wash, untuk mencuci, to transport, untuk angkutan, to water the plant, untuk menyiram tanaman, to cook, untuk memasak, and to home for some animal, untuk rumah beberapa binatang. Oke, yang terakhir, note about water. Catatan tentang air. Vocabulary. Kosakatanya adalah may not, tidak boleh, near, dekat, deep, dalam, alone, sendiri, need, membutuhkan, make, membuat, river, sungai, throw rubbish, membuang sampah, precious, berharga, waste, membuang-buang atau boros, straight, langsung, pond, kolam, contains, mengandung, salt, garam, boiled water, air rebus, sea water, air laut. Water is very important. Air sangat penting. We can learn many things about water. Kita bisa belajar banyak hal tentang air. Tick for correct statement. Tentang pernyataan yang benar. Pertama, we may not go near deep water alone. Kita tidak boleh pergi mendekat ke air yang dalam sendirian. Tick or cross. Kita centang atau kita silang. Yes, this is correct statement. Pernyataan yang benar. Clean water has smell bad. Clean water has smell bad. Air yang bersih mempunyai bau yang tidak enak. Benar atau salah? Salah, jadi tidak usah dicentang ya. Yang ketiga, we don't need water. Kita tidak butuh air. Kalian butuh air atau tidak? Kalau tidak butuh air berarti dicentang.
Tapi karena kita butuh air, berarti pernyataannya salah. Selanjutnya, to make river water clean, we should not throw rubbish into the river. Untuk membuat air bersih di sungai, kita should not, tidak seharusnya, throw rubbish, membuang sampah, into the river, ke dalam sungai. Jadi kalau ingin air di sungai bersih, kita itu tidak boleh membuang sampah ke sungai. Pernyataannya benar atau salah? Yes, benar. Jadi kita centang. Give tick. Water is precious, so don't waste water. Air sangat berharga, so jadi jangan membuang-buang air. Jadi jangan boros air. Pernyataannya benar atau tidak? Good job. Give tick. We may drink straight from river or pond. Kita boleh meminum langsung dari sungai atau kolam. Bolehkah kita minum air langsung dari sungai atau kolam? Pernyataannya benar atau salah? Salah, karena kita tidak boleh langsung minum air dari sungai atau kolam. Airnya harus dimasak terlebih dahulu. Water from the sea contains salt. Air dari laut mengandung garam. Apakah pernyataannya benar? Pernah merasakan air laut? Rasanya asin, jadi mengandung garam. We must drink clean water or boiled water. Kita harus minum air bersih atau air rebus. Benar atau tidak? Yes, benar. Ini benar. Jadi kita kasih centang. Clean water has no color. Air bersih tidak punya warna atau tidak berwarna. Jadi kalau air bersih itu tidak ada warnanya. Gifty. Terakhir, we may not drink sea water. Kita may not, tidak boleh drink, minum sea water, air laut. Benar atau tidak? Yes, benar. Jadi tidak usah. Jadi kita centang, karena memang kita tidak boleh minum air laut. Do on page 17, 19, and 20. Open your science workbook and don't forget, do on page 17, 19, and 20. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.